Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang beberapa grup yang terdapat dari tab menu insert. Tab menu insert digunakan untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen yang dikelola. Dari tab menu insert ini yang pertama ada page, ada tabel, ada illustration, selanjutnya ada links, ada header and footer, ada teks, dan yang terakhir ada simbol. Yang pertama yaitu page. Page ini ada 3 bagian. Yang pertama di dalam page itu cover page. Cover page ini digunakan untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul. Kita bisa memilih bentuk sampul serta melakukan setting seperlunya. Jadilah halaman sampul yang formal tanpa mengurangi nilai estetika. Kita di sini bisa custom. Nah, kita tulis di sini buat judulnya. Yang kedua ada blank page. Blank page ini digunakan untuk menyisipkan halaman kosong baru dalam suatu file dokumen. Jadi kita tidak perlu menekan enter ratusan kali untuk mendapatkan halaman baru. Yang ketiga ada page break. Page break ini digunakan untuk memisah suatu halaman file dokumen. Yang kedua di menu icon tabel. Yang pertama insert tabel. Insert tabel untuk menyisipkan tabel melalui dialog insert tabel. Delapan, 4, yang kedua ada draw tabel. Draw tabel ini digunakan untuk menyisipkan tabel dengan cara menggambar di halaman dokumen. Yang ketiga ada convert to text tabel, digunakan untuk menjadikan teks terpilih berada dalam tabel. Yang keempat ada Excel spreadsheet, untuk menyisipkan tabel dalam bentuk lembar kerja Excel. Yang kelima ada quick tabel untuk menyisipkan tabel instan. Di sini bisa berbentuk kalender. Yang ketiga di illustration ada picture. Picture ini digunakan untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di dokumen. Nah, seperti ini. Ada juga shape. Shape ini digunakan untuk menyisipkan objek gambar auto shape. Bisa berbentuk segitiga, lingkaran, bintang, segi empat, dan lain-lain. Ada smart art. Smart art digunakan untuk menyisipkan gambar dalam bentuk organization. Setelahnya ada chart, digunakan untuk menyisipkan diagram.
Misalnya di sini kita tulis Januari, Februari, dan Maret. Nah, di sini ada Januari, Februari, Maret. Dan setelahnya ada di link. Yang pertama itu hyperlink. Hyperlink digunakan untuk menautkan teks atau objek terpilih dengan file lain. Yang kedua ada bookmark. Bookmark digunakan untuk membuat penanda buku. Yang terakhir ada cross reference, digunakan untuk membuat referensi antar file. Dan setelahnya fungsi icon di grup header and footer. Yang pertama itu header, digunakan untuk mengatur kepala halaman suatu file. Nah, di sini kita bisa custom juga ya, teman-teman. Yang kedua ada footer. Footer ini digunakan untuk melakukan setting terhadap kaki halaman suatu file. Nah, kalau header itu kepalanya, kalau footer itu kakinya. Dan yang terakhir ada page number. Page number ini digunakan untuk melakukan setting terhadap nomor halaman. Sini buat bikin halaman ya, teman-teman. Dan setelahnya ada fungsi icon di grup teks. Yang pertama ada text box. Text box digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks. Yang kedua ada quick parts, digunakan untuk mengatur teks otomatis dan lain-lain. Ada word art, digunakan untuk menyisipkan teks bergaya artistik. Di sini kita bisa menyisipkan tulisan-tulisan artistik 3 dimensi. Nah, ini contohnya. Dan ada signature line, digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital. Setelahnya ada date and time, digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu terkini. Di sini kita bisa pilih mau pakai yang mana. Dan yang terakhir ada objek. Objek digunakan untuk menyisipkan objek dengan ekstensi oleh objek linking embedded. Dan yang terakhir ada simbol. Simbol ini ada dua. Yang pertama equation dan simbol. Equation ini digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan terutama dalam bidang matematika. Nah, biasanya digunakan untuk membuat soal matematika. Nah, ini ada sin kostan. Yang terakhir yaitu simbol. Simbol ini digunakan untuk menyisipkan karakter khusus. Nah, di sini simbol-simbolnya banyak ya. Kita tinggal pilih mau pakai.